Halo semuanya. Selamat datang di kisah penuh misteri dan ketegangan yang akan membawa kalian masuk ke dunia gelap dan penuh rahasia. Kali ini, kita akan menjelajahi hutan larangan, sebuah tempat yang menyimpan kutukan kuno, roh-roh jahat, dan kisah keberanian seorang jurnalis muda bernama Arga. Dalam cerita ini, kalian akan diajak untuk menyelami kehidupan desa Selajati, tempat di mana kegelapan hutan menjadi ancaman nyata bagi para penduduknya. Bersama Arga, kita akan menghadapi makhluk-makhluk gaib, menemukan rahasia leluhur, hingga berjuang untuk menyelamatkan nyawa seorang anak kecil yang hilang di dalam hutan. Tapi, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol lonceng, like, dan subscribe di channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Dukung terus channel ini agar kami bisa menghadirkan cerita-cerita menegangkan yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Siapkan diri kalian, karena perjalanan ini penuh dengan misteri, kengerian, dan kejutan yang tidak terduga. Yuk, kita mulai misteri hutan larangan. Di kaki pegunungan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah desa kecil bernama Desa Selajati. Desa ini dihuni oleh sekitar 100 jiwa yang hidup sederhana, bertani, dan berburu. Namun, ada satu hal yang membedakan desa ini dari yang lain, kehadiran hutan larangan. Hutan itu terbentang di sisi utara desa, gelap dan tak tersentuh cahaya matahari, seolah-olah menantang siapa saja yang berani mendekatinya. Hutan larangan bukan sekadar hutan biasa bagi penduduk desa. Ia adalah tempat yang penuh cerita menyeramkan, dongeng-dongeng lama tentang roh-roh jahat, dan kutukan yang dipercaya turun-temurun. Tidak ada penduduk desa yang berani masuk ke hutan itu, apalagi setelah serangkaian peristiwa aneh terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, suatu pagi, suasana damai desa berubah. Seorang anak laki-laki bernama Bimo, yang baru berusia 10 tahun, dilaporkan hilang. Bimo terakhir kali terlihat bermain di tepi hutan, sebelum akhirnya lenyap tanpa jejak. Penduduk desa geger, dan suasana mencekam menyelimuti setiap rumah. Mereka percaya, hutan itu telah menelan Bimo seperti yang pernah terjadi pada orang-orang sebelumnya. Berita tentang hilangnya Bimo sampai ke telinga Arga, seorang jurnalis muda yang sedang mencari kisah menarik untuk diliput. Arga dikenal dengan keberaniannya menyelidiki kasus-kasus aneh, dari rumah berhantu hingga penampakan makhluk mitologi. Kali ini, ia merasa tertantang untuk mengungkap misteri hutan larangan. Arga tiba di desa Selajati dengan membawa peralatan jurnalistiknya, kamera, perekam suara, dan catatan kecil. Setibanya di sana, ia disambut oleh Pak Pardi, kepala desa yang ramah tetapi tampak gelisah. "Pak Arga, saya sebenarnya ragu mengundang Anda ke sini. Tapi, kami sudah tak punya pilihan," kata Pak Pardi saat mereka duduk di beranda rumahnya. "Hutan itu tidak seperti tempat lainnya. Banyak yang sudah mencoba masuk, tapi tidak pernah kembali." "Pak Pardi, saya sudah mendengar cerita tentang hutan ini," jawab Arga sambil membuka catatan kecilnya. "Tapi saya ingin tahu lebih banyak. Apa benar ada makhluk gaib di sana?" Pak Pardi menarik napas panjang. "Orang tua kami dulu sering bercerita tentang penghuni hutan itu. Mereka menyebutnya penguasa hutan, makhluk yang menjaga batas antara dunia kita dan dunia mereka. Katanya, siapapun yang melanggar batas itu akan dibawa pergi." Arga mencatat setiap kata dengan cermat. "Apa ada orang yang pernah selamat setelah masuk ke sana?" tanyanya. Pak Pardi menggeleng. "Tidak ada. Bahkan, beberapa orang yang pernah mencoba mencarinya kembali dalam keadaan tidak waras." Malam itu, Arga memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa, berbincang dengan beberapa penduduk. Semua cerita yang ia dengar memiliki pola yang sama. Larangan keras untuk masuk ke hutan dan keyakinan bahwa Bimo telah diambil oleh penghuni hutan. Meski peringatan demi peringatan terus ia dengar, rasa ingin tahu Arga semakin membesar. Keesokan harinya, ia mengunjungi rumah keluarga Bimo untuk mencoba mendapatkan informasi lebih banyak. Ibu Bimo, seorang wanita parubaya bernama Mbok Sumi, terlihat lelah dan terus menangis. "Bimo anak yang ceria," ujar Mbok Sumi di sela isaknya. "Dia sering bermain di dekat hutan, tapi tidak pernah masuk. Saya tidak tahu apa yang membuatnya pergi ke sana hari itu." Arga melihat sekeliling rumah dan menemukan sebuah gambar yang digambar oleh Bimo sebelum ia hilang.
Gambar itu menunjukkan sebuah pohon besar dengan akar yang menjalar kemana-mana. Di sekitar pohon itu, ada bayangan-bayangan hitam berbentuk manusia. Apakah ini pohon yang ada di hutan itu? Tanya Arga. Embok Sumi mengangguk sambil gemetar. Itu pohon keramat. Katanya, itu tempat para penghuni hutan berkumpul. Arga merasa ini adalah petunjuk penting. Ia memutuskan untuk masuk ke hutan meskipun peringatan terus menghantuinya. Dengan membawa kamera, senter, dan peta yang ia dapatkan dari Pak Pardi, Arga bersiap untuk menjelajahi hutan larangan. Malam terakhir sebelum masuk ke hutan, Arga duduk di beranda rumah Pak Pardi, memandangi hutan gelap yang menjulang di kejauhan. Angin dingin berhembus, membawa bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduknya meremang. Apapun yang terjadi, jangan berdiam di dalam hutan saat malam, kata Pak Pardi dengan nada serius. Arga hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Pardi. Saya akan hati-hati. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa perjalanannya ke dalam hutan larangan bukan hanya tentang menemukan Bimo, tetapi juga tentang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah rahasia yang mungkin tidak akan pernah ia lupakan. Pagi hari berikutnya, Arga berdiri di tepi hutan larangan. Di hadapannya, pepohonan menjulang tinggi dengan dedaunan yang begitu lebat hingga cahaya matahari nyaris tak menembusnya. Rasanya seperti menatap mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Namun, keberanian dan rasa ingin tahu Arga lebih besar daripada ketakutan yang mulai merayapi dirinya. Ia melangkah masuk. Begitu melangkah ke dalam, suhu udara terasa menurun drastis. Cahaya matahari yang tadi hangat berubah menjadi remang-remang, dan suara-suara hutan mulai terdengar. Gemerisik dedaunan, kicauan burung aneh, serta suara air yang menetes dari entah di mana. Namun, semakin dalam ia melangkah, suara-suara itu perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Langkah Arga terhenti ketika ia menemukan jejak kaki kecil di tanah berlumpur. Itu adalah jejak kaki anak-anak, seolah-olah seseorang telah berlari tanpa alas kaki ke arah lebih dalam. Arga yakin ini adalah jejak Bimo. Ia mengambil gambar dengan kameranya sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, semakin jauh ia berjalan, perasaan tidak nyaman semakin menguat. Ada sesuatu yang seolah-olah mengamatinya dari balik pepohonan. Bayangan-bayangan bergerak cepat di sudut matanya. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Setelah beberapa jam berjalan, Arga menemukan sesuatu yang tak terduga. Sebuah pondok tua yang tampak sudah lama ditinggalkan. Dindingnya terbuat dari kayu lapuk, dengan atap yang hampir runtuh. Namun, saat ia mendekati pintu, suara perempuan tua terdengar dari dalam. Siapa yang datang ke tempat terkutuk ini? Suara itu serak namun jelas. Arga berhenti sejenak sebelum menjawab, "Saya Arga. Saya mencari seorang anak bernama Bimo yang hilang di hutan ini." Pintu pondok terbuka perlahan, dan keluarlah seorang wanita tua yang mengenakan pakaian lusuh. Rambutnya putih panjang, matanya tajam, dan wajahnya penuh kerutan. Ia mengenalkan dirinya sebagai Nyi Ratih. "Bimo, ya?" Nyi Ratih mengangguk pelan sambil menatap hutan di kejauhan. "Anak itu mungkin sudah diambil oleh penghuni hutan. Tapi kau tidak seharusnya di sini." "Penghuni hutan?" tanya Arga, penasaran. Nyi Ratih mengangguk lagi. "Mereka adalah roh-roh yang tidak tenang. Mereka bukan hanya penghuni, tapi penjaga. Mereka mengambil siapa saja yang mencoba melanggar batas-batas mereka. Jika kau ingin menyelamatkan anak itu, kau harus memahami aturan mereka." Nyi Ratih memberikan sebuah peta usang kepada Arga, dengan tanda-tanda aneh yang menunjukkan lokasi tertentu di dalam hutan. Salah satu tanda itu adalah pohon besar yang digambar Bimo sebelum ia menghilang. "Temukan pohon itu," kata Nyi Ratih. "Di sanalah anak itu mungkin berada. Tapi ingat, jangan pernah menatap mereka langsung jika kau bertemu." Arga melanjutkan perjalanan dengan peta di tangan. Perjalanan menuju pohon besar itu terasa semakin berat. Langit yang tadi cerah perlahan berubah menjadi gelap, meski hari masih siang. Di sepanjang jalan, Arga melihat tanda-tanda aneh. Bunga-bunga yang mekar tiba-tiba di tanah tandus,
pohon-pohon dengan akar yang tampak seperti tangan mencengkeram tanah, dan suara-suara samar yang seolah memanggil namanya. Di satu titik, Arga merasa langkah kakinya semakin lambat, seolah-olah tanah di bawahnya berusaha menahannya. Ia memperhatikan sekeliling dan melihat bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan, kali ini lebih jelas. Bayangan itu berbentuk seperti manusia, tetapi tubuhnya hitam pekat, tanpa wajah. Arga mencoba mengingat peringatan Nyi Ratih, jangan menatap mereka langsung. Ia memalingkan wajahnya, tetapi bayangan itu semakin mendekat, mengelilinginya seperti lingkaran. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Dengan keberanian yang tersisa, Arga meraih simbol perlindungan yang diberikan Nyi Ratih dan menggenggamnya erat. Secara ajaib, bayangan itu perlahan memudar, meninggalkan Arga sendirian di tengah kegelapan hutan. Setelah apa yang terasa seperti perjalanan tanpa akhir, Arga akhirnya tiba di depan pohon besar yang tergambar di peta dan sketsa Bimo. Pohon itu sangat besar, dengan akar yang menjalar seperti ular raksasa. Di sekelilingnya, tanah tampak lebih gelap dan berbau seperti logam. Namun, yang paling menarik perhatian Arga adalah sesuatu yang tergantung di salah satu cabang pohon, sebuah boneka kayu kecil. Boneka itu terlihat seperti buatan tangan dan memiliki ukiran sederhana yang menyerupai wajah manusia. Saat Arga mendekati pohon, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi berat. Suara angin berubah menjadi jeritan, dan tanah di bawahnya bergetar. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang sangat besar dan sangat marah. Namun sebelum ia bisa bereaksi, suara lembut seorang anak terdengar dari balik pohon. "Tolong!" Arga merasa tubuhnya membeku. Itu suara Bimo. Arga berusaha mengumpulkan keberanian dan melangkah lebih dekat ke pohon besar itu. Di balik salah satu akar, ia melihat sesosok kecil meringkuk, Bimo, dalam keadaan kotor dan gemetar. Namun, ketika Arga hendak mendekati anak itu, sesuatu muncul dari balik pohon. Sosok itu tinggi, hitam pekat seperti bayangan yang ia lihat sebelumnya, tetapi kali ini lebih besar, dengan mata merah yang menyala. "Dia milik kami," kata makhluk itu dengan suara berat, menggema di seluruh hutan. Arga harus memutuskan, melawan makhluk itu dan mencoba menyelamatkan Bimo, atau mundur untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Makhluk tinggi itu berdiri di depan Arga, sosok hitam pekat dengan mata merah menyala. Suaranya yang berat menggema di seluruh hutan, "Dia milik kami." Arga merasakan dingin menusuk tulang, tetapi ia menggenggam simbol perlindungan yang diberikan oleh Nyi Ratih. Ia tahu ini adalah momen yang menentukan. Dengan suara lantang, ia berkata, "Bimo adalah anak desa, bukan milik kalian. Lepaskan dia." Makhluk itu menggeram, membuat getaran kecil terasa di tanah. Suara angin berubah menjadi jeritan, dan bayangan-bayangan lain muncul di sekitar pohon. Namun, simbol perlindungan di tangan Arga mulai bersinar. Cahaya yang keluar dari simbol itu memukul mundur bayangan-bayangan di sekitarnya, memberi Arga ruang untuk bergerak. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju Bimo, yang masih meringkuk di bawah akar pohon besar. Setelah berhasil mengangkat Bimo, Arga berlari menjauh dari pohon besar. Jeritan-jeritan makhluk di belakangnya semakin keras, tetapi setiap kali Arga melihat ke belakang, simbol di tangannya tampaknya menciptakan perisai tak terlihat. Arga akhirnya menemukan jalan keluar menuju tempat di mana ia bertemu Nyi Ratih sebelumnya. Pondok tua itu masih berdiri, tetapi kini tampak lebih terang, seperti ada api yang menyala di dalamnya. Ia masuk ke dalam, menggendong Bimo yang kini mulai tersadar. "Aku sudah menunggumu," kata Nyi Ratih, yang duduk di depan perapian. "Kau telah menantang mereka, dan itu tidak akan berakhir di sini." "Makhluk-makhluk itu," kata Arga sambil mengatur napas. "Apa sebenarnya mereka?" Nyi Ratih menatap Arga dengan sorot mata tajam. "Mereka adalah roh-roh yang tidak pernah bisa meninggalkan hutan ini. Mereka terjebak karena keserakahan manusia di masa lalu. Puluhan tahun lalu, para leluhurmu melakukan ritual terlarang di pohon besar itu. Mereka memanggil roh-roh penjaga untuk meminta kekayaan dan kekuasaan. Sebagai gantinya, roh-roh itu meminta pengorbanan, nyawa manusia." Arga terdiam, mencoba mencerna cerita Nyi Ratih. "Jadi, mereka mengambil Bimo karena..."
Karena darah mudanya, potong Nyi Ratih. Anak-anak seperti dia memiliki energi yang paling murni. Mereka menggunakan energi itu untuk memperkuat batas dunia mereka. Nyi Ratih memberikan sebuah gulungan kain tua kepada Arga. Gulungan itu berisi simbol-simbol kuno yang mirip dengan yang ada di peta. Ini adalah segel kuno. Dengan ini, kau bisa menutup portal yang menghubungkan dunia mereka dan dunia kita. Tapi ini bukan tanpa risiko. Kau harus kembali ke pohon besar itu dan menggambar simbol ini di tanah sekelilingnya. Apa yang akan terjadi setelah itu? Tanya Arga. Mereka akan melawan, jawab Nyi Ratih dengan nada tegas. Dan kau harus siap, hanya simbol itu yang bisa melindungimu. Arga memandang Bimo, yang kini tertidur di sudut ruangan. Bagaimana dengan Bimo? Apa dia akan aman? Nyi Ratih mengangguk. Anak itu sudah berada di luar jangkauan mereka. Tapi waktumu tidak banyak. Jika portal itu tetap terbuka, roh-roh itu akan semakin kuat, dan lebih banyak orang akan hilang. Arga meninggalkan pondok Nyi Ratih sebelum matahari terbenam, membawa gulungan kain dan simbol perlindungan di tangannya. Langkah kakinya terasa berat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena tekanan dari kehadiran makhluk-makhluk hutan. Ketika ia tiba kembali di pohon besar, suasana terasa jauh lebih mencekam. Langit berubah menjadi merah gelap, dan suara jeritan terdengar di mana-mana. Arga tahu ia tidak bisa mundur lagi. Ia mulai menggambar simbol-simbol dari gulungan kain di tanah sekeliling pohon. Setiap kali ia selesai menggambar satu simbol, tanah di bawahnya bergetar, dan jeritan makhluk-makhluk itu semakin keras. Saat simbol terakhir selesai digambar, tanah di sekitar pohon mulai retak. Cahaya terang keluar dari celah-celah itu, seperti ada sesuatu yang mencoba melarikan diri. Makhluk tinggi bermata merah muncul lagi, kali ini lebih besar dan lebih menakutkan. Ia melangkah mendekati Arga, suaranya menggelegar, "Beraninya kau menantang kami?" Arga berdiri tegak, meskipun tubuhnya gemetar. "Ini bukan dunia kalian. Kalian tidak punya hak untuk menculik anak-anak." Makhluk itu mengangkat tangannya, menciptakan angin kencang yang hampir membuat Arga terjatuh. Namun, simbol perlindungan di tangannya mulai bersinar lebih terang, menciptakan perisai energi yang melindunginya. Dengan keberanian yang tersisa, Arga mengangkat simbol perlindungan tinggi-tinggi. Cahaya dari simbol itu menyebar, mengenai makhluk besar dan bayangan-bayangan lainnya. Satu persatu mereka memudar, jeritan mereka memekakan telinga, hingga akhirnya hanya ada keheningan. Tanah di sekitar pohon besar berhenti bergetar, dan suasana hutan perlahan kembali normal. Pohon besar itu tampak layu, akar-akarnya yang menjalar kini berubah menjadi abu. Arga terjatuh ke tanah, kelelahan, tetapi dengan perasaan lega. Ia tahu pertempuran ini belum sepenuhnya selesai, tetapi untuk saat ini, ia telah menyelamatkan Bimo dan menghentikan makhluk-makhluk itu untuk sementara waktu. Saat ia berjalan kembali ke desa dengan Bimo di punggungnya, ia merasa bahwa dirinya telah membawa sesuatu yang lebih dari sekadar cerita. Ia membawa sebuah rahasia besar tentang hubungan manusia dan alam yang jauh lebih rumit daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, jauh di dalam hutan, di suatu tempat yang tak terlihat, mata merah lain terbuka, menatap dunia manusia dengan penuh dendam. Arga tiba kembali di desa Selajati dengan membawa Bimo di punggungnya. Anak itu masih lemah, tetapi berangsur sadar. Penduduk desa menyambut mereka dengan campuran kelegaan dan ketakutan. Pak Pardi segera membawa Bimo ke rumahnya, sementara Arga duduk di balai desa untuk mengumpulkan kembali tenaganya. Namun, sesuatu terasa salah. Udara di desa itu terasa berat, dan bayangan gelap dari hutan larangan tampak semakin dekat. Arga tahu perjuangannya belum selesai. Simbol-simbol yang ia gambar di sekitar pohon besar hanya sementara menutup portal, dan makhluk-makhluk itu tampaknya tidak menyerah begitu saja. Malam itu, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang biasanya membawa suara serangga kini berubah menjadi desis samar, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Beberapa penduduk melaporkan melihat bayangan-bayangan hitam di tepi desa, dan seekor ayam ternak ditemukan mati dengan luka aneh di tubuhnya. Pak Pardi menemui Arga dengan ekspresi tegang. "Arga, sesuatu sedang terjadi."
Hutan itu sepertinya marah. Kami tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Arga mengangguk. Ia sudah menduga bahwa penghuni hutan tidak akan tinggal diam setelah apa yang ia lakukan. Kita harus bersiap. Mereka mungkin mencoba menyerang desa. Pak Pardi terkejut. Menyerang? Apa yang bisa kita lakukan? Kami hanya orang biasa. Arga berpikir keras. Ada satu cara. Kita harus memperkuat segel di pohon besar itu. Tapi kali ini, kita harus melakukannya dengan benar dengan melibatkan desa ini, karena hubungan mereka dengan hutan adalah akar dari semua ini. Keesokan harinya, Arga dan Pak Pardi mengumpulkan para tetua desa. Di bawah panduan Nyi Ratih, yang entah bagaimana muncul kembali di desa, mereka merancang sebuah ritual kuno untuk memperkuat segel. Ritual itu membutuhkan keterlibatan seluruh penduduk desa, simbol perlindungan, dan sebuah doa khusus yang telah lama dilupakan. Ini adalah kesempatan terakhir kita, kata Nyi Ratih dengan nada tegas. Jika segel gagal, portal itu akan terbuka sepenuhnya, dan roh-roh dari dunia lain akan menguasai tempat ini. Penduduk desa, meskipun takut, setuju untuk membantu. Mereka mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk ritual, termasuk bunga-bunga tertentu, air dari sumber mata air suci, dan tanah dari hutan itu sendiri. Arga merasa gugup tetapi juga lega melihat keberanian mereka. Ketika malam tiba, Arga memimpin rombongan kecil yang terdiri dari Pak Pardi, Nyi Ratih, dan beberapa penduduk desa menuju hutan larangan. Mereka membawa obor, simbol perlindungan, dan bahan-bahan ritual. Suasana hutan terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Angin yang dingin membawa bisikan aneh, dan bayangan-bayangan hitam tampak mengikuti mereka dari kejauhan. Setelah perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, mereka tiba di pohon besar. Pohon itu kini tampak lebih menyeramkan. Batangnya terlihat seperti daging busuk, dan akar-akarnya seolah-olah bergerak perlahan. Cahaya redup dari segel yang dibuat Arga sebelumnya masih terlihat, tetapi mulai memudar. Kita tidak punya banyak waktu, kata Nyi Ratih. Mulai sekarang. Penduduk desa mulai menyalakan obor di sekeliling pohon, menciptakan lingkaran cahaya. Nyi Ratih memimpin doa, sementara Arga dan Pak Pardi menggambar ulang simbol-simbol di tanah. Setiap simbol yang digambar tampak berkilauan sejenak sebelum menyatu dengan tanah. Namun, suara jeritan mulai terdengar. Dari kegelapan, bayangan-bayangan hitam muncul, jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mereka menyerang lingkaran cahaya, mencoba menghentikan ritual. Arga dan rombongan segera membentuk pertahanan. Dengan obor di tangan, mereka mencoba menahan makhluk-makhluk itu. Simbol perlindungan yang digenggam Arga bersinar terang, menciptakan perisai di sekitarnya. Tetapi tekanan dari makhluk-makhluk itu semakin kuat. Teruskan ritualnya, teriak Nyi Ratih sambil mengucapkan mantra. Mereka hanya mencoba mengalihkan perhatian kita. Arga melawan rasa takutnya dan terus menggambar simbol-simbol di tanah, meskipun tangan dan tubuhnya gemetar. Bayangan-bayangan itu semakin agresif, merobek-robek lingkaran cahaya dan mendekati para penduduk desa. Tiba-tiba, makhluk tinggi bermata merah muncul kembali, kali ini lebih besar dan lebih kuat. Ia melangkah menuju Arga, suaranya menggema di seluruh hutan. Kalian tidak bisa menghentikan kami. Dunia ini akan menjadi milik kami. Arga tahu ini adalah momen kritis. Ia menggenggam simbol perlindungan lebih erat, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Cahaya terang keluar dari simbol itu, menerangi seluruh area. Makhluk-makhluk itu berteriak kesakitan dan mundur. Tetapi makhluk besar bermata merah tidak terpengaruh. Nyi Ratih berteriak, Arga, simbol terakhir. Gambar di tengah lingkaran. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Arga berlari ke tengah lingkaran dan mulai menggambar simbol terakhir. Sebuah lingkaran dengan pola rumit di dalamnya. Makhluk bermata merah mencoba menghentikannya. Tetapi cahaya dari simbol perlindungan menciptakan perisai terakhir yang cukup kuat untuk melindunginya. Ketika simbol terakhir selesai, tanah di bawah pohon besar mulai bergetar. Cahaya keluar dari akar-akar pohon, memancar ke langit. Makhluk-makhluk itu mulai memudar satu persatu, jeritan mereka menggema di udara. Makhluk bermata merah mengerang, ini belum berakhir. Kami akan kembali.
sebelum akhirnya lenyap bersama bayangan lainnya. Pohon besar itu runtuh ke tanah, berubah menjadi abu. Ketika semuanya berakhir, hanya ada keheningan. Penduduk desa duduk di tanah, kelelahan tetapi lega. Nyi Ratih mendekati Arga dan berkata dengan tenang, "Kau telah menyelamatkan desa ini, tetapi ingatlah, roh-roh itu tidak sepenuhnya hilang. Mereka hanya tertidur. Jangan biarkan desa ini melupakan sejarahnya." Arga mengangguk, meskipun dalam hatinya ia merasa bahwa ini bukan akhir dari perjalanan misterinya. Namun, jauh di dalam reruntuhan pohon besar, sebuah mata merah samar terbuka, mengintip ke dunia manusia. Desa Selajati kembali tenang setelah ritual besar di hutan larangan. Pohon besar yang menjadi pusat kehadiran roh-roh jahat kini hanya tinggal abu, dan para penduduk merasa lega, meskipun tetap dihantui oleh rasa was-was. Arga, yang menjadi pahlawan tak terduga, masih merasa bahwa sesuatu belum sepenuhnya selesai. Ia merasa ada bagian dari cerita ini yang belum ia pahami sepenuhnya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa perlahan kembali seperti semula. Penduduk mulai bertani dan berburu lagi, tetapi perasaan gelisah tetap membayangi mereka. Anak-anak desa tidak lagi mendekati hutan, meskipun batasnya kini terlihat lebih terang dan tidak sekelam sebelumnya. Arga, yang seharusnya pulang ke kota, memutuskan untuk tinggal lebih lama. Ia ingin memastikan bahwa roh-roh itu benar-benar telah pergi dan mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul kutukan ini. Ia kembali mengunjungi Nyi Ratih di Pondok Tua, berharap mendapatkan jawaban yang lebih mendalam. Saat Arga tiba, Nyi Ratih sudah menunggunya, duduk di depan perapian dengan segelas teh hangat di tangannya. Wanita tua itu tampak lebih tenang, tetapi sorot matanya masih penuh misteri. "Kau datang lagi, anak muda," kata Nyi Ratih. "Apa yang ingin kau ketahui kali ini? Apa sebenarnya yang terjadi di sini, Nyi?" "Ritual itu berhasil, tapi aku merasa ini bukan akhir," jawab Arga. Nyi Ratih mengangguk pelan. "Kau benar. Ritual itu hanya menutup portal untuk sementara waktu. Penghuni hutan itu tidak bisa dihancurkan karena mereka adalah bagian dari alam itu sendiri. Mereka hanya akan tertidur, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali." Arga terkejut. "Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan mereka tidak kembali?" "Hubungan manusia dengan alam adalah kuncinya," kata Nyi Ratih. "Roh-roh itu marah karena leluhur desa ini melanggar batas mereka, menggunakan hutan untuk keserakahan dan kekuasaan. Selama desa ini menjaga keseimbangan dengan hutan, roh-roh itu tidak akan bangkit lagi." Namun, percakapan mereka tidak berhenti di sana. Nyi Ratih mulai menceritakan sesuatu yang lebih pribadi. "Kau tahu, aku adalah bagian dari kutukan itu," katanya dengan suara rendah. "Leluhurku adalah salah satu dari mereka yang melakukan ritual terlarang di pohon besar itu. Karena itulah aku tinggal di hutan ini, mencoba menebus kesalahan keluarga kami." Arga merasa campuran rasa simpati dan ketakutan. "Jadi, kau juga terhubung dengan penghuni hutan?" "Ya," jawab Nyi Ratih. "Tapi aku memilih jalan berbeda. Aku menggunakan pengetahuanku untuk melindungi desa ini, meskipun aku tahu, suatu hari, kutukan itu mungkin akan memanggilku kembali." Arga ingin bertanya lebih banyak, tetapi Nyi Ratih mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat bahwa percakapan itu sudah cukup. "Pulanglah, anak muda. Kau telah melakukan lebih dari cukup untuk desa ini. Biar aku yang menjaga mereka." Arga kembali ke desa dengan hati yang penuh pertanyaan. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang ia tinggalkan di hutan itu, bukan hanya misteri, tetapi juga bagian dari dirinya sendiri. Namun, ia tahu ia tidak bisa tinggal selamanya. Sebelum pergi, ia berbicara dengan Pak Pardi dan para penduduk desa, memberi mereka pesan terakhir. "Jaga hutan itu. Jangan biarkan keserakahan merusak hubungan kalian dengan alam. Jika tidak, semuanya akan terulang kembali." Para penduduk mengangguk dengan serius. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Arga adalah kebenaran. Desa Selajati tidak akan pernah melupakan malam-malam penuh ketegangan itu, dan mereka berjanji untuk menghormati batas-batas hutan. Arga meninggalkan desa Selajati di pagi hari yang cerah. Saat ia berjalan keluar desa, ia menoleh ke belakang sekali lagi,
melihat bayangan hutan di kejauhan. Cahaya matahari pagi membuat hutan itu tampak damai, tetapi ia tahu bahwa rahasia gelapnya masih ada di sana, tersembunyi di balik pepohonan yang lebat. Di pondok tua, Nyi Ratih berdiri di depan pintu, menatap hutan dengan mata yang penuh misteri. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia akan terus menjaga keseimbangan antara desa dan hutan, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Sementara itu, jauh di dalam hutan, di tempat di mana pohon besar dulu berdiri, tanah yang hangus mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Sebuah tunas kecil tumbuh, hijau dan segar, tetapi dengan aura yang tidak biasa. Dari dalam tunas itu, mata merah samar kembali bersinar, menunggu waktu untuk bangkit lagi. Hormati alam dan batasannya. Alam memiliki kekuatannya sendiri yang harus dihormati. Keserakahan manusia dan ketidakpedulian terhadap keseimbangan alam dapat membawa bencana tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi komunitas. Hubungan yang harmonis dengan alam adalah kunci keberlanjutan kehidupan. Keberanian harus diiringi kebijaksanaan. Keberanian seperti yang dimiliki Arga adalah hal penting untuk menghadapi ketakutan dan tantangan. Namun, keberanian itu perlu diimbangi dengan kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab agar tidak membawa kerugian yang lebih besar. Pengorbanan demi kebaikan bersama. Seperti yang dilakukan Nyi Ratih, pengorbanan pribadi kadang diperlukan untuk melindungi orang lain. Kisah ini mengajarkan bahwa melayani dan menjaga komunitas adalah nilai yang mulia, meskipun seringkali membutuhkan pengorbanan besar. Belajar dari masa lalu. Kesalahan masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi kita dapat belajar darinya untuk mencegah hal buruk terulang. Desa Selajati harus terus menjaga keseimbangan dengan hutan larangan untuk memastikan keselamatan generasi mendatang. Kekuatan komunitas. Ketika penduduk desa Selajati bersatu dalam ritual, mereka berhasil menghadapi ancaman bersama. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya kerjasama, terutama dalam menghadapi tantangan besar yang tidak bisa diatasi sendirian. Pesan-pesan ini menunjukkan bahwa manusia harus hidup dengan rasa hormat, keberanian, dan kebijaksanaan, baik terhadap sesama maupun terhadap alam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita misteri hutan larangan sampai akhir. Kami harap kalian menikmati setiap bagian dari kisah penuh misteri ini dan bisa mengambil pesan moralnya. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami agar bisa terus menghadirkan cerita-cerita seru, penuh misteri, dan menghibur lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan tetap ingat, hormati alam, jaga batas, dan beranilah menghadapi ketakutanmu. Salam penuh misteri.